Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ERD mapping atau bagaimana kita memetakan dari sebuah ER diagram hingga menjadi bentuk tabel. Ya, kita mulai dulu dari ini ER diagram yang sederhana. Di sini kita memiliki dua buah entity, ya, dan cardinality-nya. Nah, kita lihat di sini untuk cardinality-nya adalah many to many, ya, bisa dilihat ya di sini many to many, yang artinya satu student dia bisa memiliki banyak hobi dan satu hobi bisa dimiliki oleh banyak student. Nah, di sini kita bisa tuliskan misalnya student ini memiliki atribut nama, ya, nama, dan juga dia memiliki atribut student ID pastinya untuk kita jadikan sebagai primary key, ya. Nah, ini kita jadikan primary key. Saya garis bawain sebagai penanda bahwa dia adalah primary key. Oke, kemudian satu lagi misalnya email. Oke, nah seperti ini. Kemudian untuk hobi cukup hobi ID, hobinya apa, ya. Ini dan juga hobi ID. Nah, di sebuah ER diagram kita bisa mengetahui bahwa hobi dan student ini memiliki hubungan satu dengan yang lain berdasarkan garis yang dibentuk ini. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bila ini sudah menjadi bentuk tabel, bagaimana kita mengetahui hubungan keduanya? Nah, contohnya seperti ini, bila ada tabelnya, sekarang coba kita lihat, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui dari dua tabel ini bahwa dua tabel ini saling berhubungan? Di sini kita tentu saja perlu menambahkan informasi sehingga kita bisa mengetahui bahwa tabel ini berhubungan. Nah, caranya gimana? Seperti yang kita ketahui tadi bahwa satu student bisa memiliki banyak hobi. So, berarti kita kan perlu menuliskan di tabel student bahwa si Ana atau Bayu atau Chandra ini memiliki hobi lebih dari satu. Caranya gimana? Kita bisa melakukan seperti ini tentu saja, ya. Kita tambahkan di sini sebuah kolom baru, yaitu misalnya hobi ID. Kita kasih hobi ID-nya aja, terus kita tulis nih hobinya si Ana 301 yang artinya musik. Nah, si Bayu misalnya 301 juga dan si Chandra 302 yang artinya sport. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau tuliskan bahwa Ana juga memiliki hobi art, bagaimana? Kan kemungkinan kita akan melakukan seperti ini. 303 di sini ya, koma 303. Atau mungkin kita akan menambahkan satu kolom lagi di mana kita tuliskan hobi yang kedua. Dan di sini kita tulis 303. Dan ini tadi kita tulis sebagai hobi yang pertama gitu ya, H1 saya tulis gini. Nah, kemungkinan ini yang akan kita lakukan. Nah, yang jadi permasalahan adalah hal seperti ini tidak diizinkan di dalam tabel database. Yang pertama, pada saat kita melakukan koma seperti ini, 302 misalnya, ini tidak boleh karena dia nggak atomisasi. Jadi datanya nggak single. Setiap data yang ada di dalam satu kolom seperti ini, di dalam satu field seperti ini, itu harus single, nggak boleh ada koma. Oke. Kemudian, bila kita menambahkan kolom seperti ini tadi, H1, H2, atau H3 gitu ya nanti ya, yang jadi pertanyaan berapa banyak kolom yang harus kita tambahkan? Bagaimana kalau ternyata si Ana ini bisa punya 10 hobi? Ya kita nggak bisa membatasinya jadi H3 itu aja. Demikian juga kalau ternyata si Bayu dia cuma punya satu hobi. Sedangkan Ana punya 10, Chandra punya 20 hobi. Maka space yang dipakai di sini tentu saja akan sia-sia. Space yang disediakan untuk Bayu ya karena nggak akan terisi. Jadi ini tadi tidak ideal untuk perancangan tabel di dalam database. Oke, ini nggak boleh kita lakukan ya. Nah, kita juga nggak bisa melakukan seperti ini. Kalau gitu tambahin yang di sini aja, Bu. Ya, di sini yang kita tambahin student ID misalnya gitu. Nah, masalahnya sama, yang punya hobi musik 301 itu bisa banyak. Di sini aja udah ketahuan 121 si Ana, kemudian 122 si Bayu ya.
Karena itu ini juga tidak bisa kita lakukan karena kembali lagi datanya tidak lagi single tapi banyak komanya, dan kita juga tidak tahu berapa nanti jumlah student yang akan menyukai musik misalnya seperti itu. Jadi ini tidak boleh kita lakukan. Oke, kita hapus dulu. Sekarang pertanyaannya, kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya mengatasi untuk permasalahan cardinality many-to-many ini? Nah, untuk mengatasi permasalahan dari cardinality many-to-many ini yang bisa kita lakukan salah satunya adalah kita dapat menambahkan sebuah tabel perantara, ya. Di sini tabelnya tabel memiliki. Nih, saya tambahkan dulu judul tabelnya. Jadi ini tadi adalah tabel student dan ini adalah tabel hobi. Nah, kalau yang tengah ini sebetulnya dari relasi memiliki ini, ya kita beri nama student memiliki hobi, atau saya singkat aja dengan student hobi, seperti ini. Oke, sekarang bisa kita lihat bahwa ini adalah salah satu cara untuk memecahkan permasalahan dari many to many. Jadi di sini kita lihat ya, si student Ana ya 121, kalau kita lihat bagaimana bila kasusnya Ana ingin punya banyak hobi, apakah bisa tersimpan? Nah, di sini kita bisa lihat Ana 121 dia memiliki hobi 301. Ana juga 121 lagi dia memiliki hobi 303. Ya, kita tinggal mengisikannya di sini. Nah, ini sampai ke bawah ini masih bisa dilakukan. Ya, jadi Ana bisa punya 2 hobi, 3 hobi, sampai 10 hobi, itu tidak lagi ada masalah. Nah, demikian juga kita juga bisa lihat bahwa satu hobi, misalnya di sini adalah hobi dengan nomor 301, ya, dia bisa dimiliki oleh banyak student. Nah, di sini kita lihat nih 301, ya kan? Dimiliki oleh nomor 121, kemudian 301 lagi nih dimiliki oleh nomor 122, ya. Nah, dengan adanya tabel perantara ini atau tabel relasi ini memecahkan masalah untuk many to many. Karena itu selalu harus pada saat hubungan dari dua buah entity itu adalah many to many, kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan sebuah tabel tambahan. Nah, apakah isi dari tabel tambahan ini hanya boleh berisi ID dari tabel yang lain? Tidak, jawabannya tidak ya. Jadi kita bisa menambahkan lagi di sini, misalnya student hobi dan misalnya apa ya, bilanglah dia sudah hobi melakukan hobi ini berapa tahun gitu ya, anggap aja gitu. Kita bisa tambah di sini durasi. Nah, kita bisa tulis misalnya, oh si Ana dia sudah melakukan musik, dia sudah hobi bermain musik itu sejak 2 tahun, anggap aja gitu. Kemudian ini kalau dia hobinya untuk art itu baru setahun terakhir. Kalau si Bayu dia suka bermain musik itu sudah 5 tahun, kita bisa tambahkan di sini. Jadi kita bisa tambahkan atribut lebih banyak lagi ya. Yang artinya seperti ini di sini kita bisa tambahkan, di sini kita tambahkan durasi. Oke, itu tadi penjelasan dulu bagaimana kita langsung melakukan mapping dari sebuah ER diagram ke tabelnya. Sebelumnya itu ya, biasanya yang kita lakukan adalah kita membuat seperti ini. Nah, ini. Oke, dari sini kita bisa lihat yang kita lakukan adalah kita buat dulu dari entity student, kita buat tabelnya nih, tabel student. Nah, kita tulis nih PK-nya apa, yang artinya primary key-nya ya, yang tadi student ID. Kemudian atribut-atribut yang lain, email dan name ini kita masukkan di sini. Ya, seperti ini. Kemudian dari hobi juga sama, kita buat tabelnya. Kita tulis apa primary key-nya. Dalam hal ini primary key-nya adalah hobi ID. Jadi di sini kita tulis nih primary key-nya adalah hobi ID. Kemudian atributnya ini hobi, kita juga tuliskan di sini. Nah, selanjutnya karena kita tahu bahwa hubungan dari tabel ini adalah many to many, maka kita buatlah tabel perantaranya di sini, yaitu student dan hobi, di mana kita mengambil kedua primary key ini ya menjadi
foreign key di sini. Nah, ya, jadi ada foreign key dari student ID dan juga ada foreign key dari hobby ID, ya. Nah, apakah kita perlu menambahkan sebuah primary key lagi? Seperti di sini saya menambahkan primary key lagi, ya. Sebenarnya tidak harus, karena kita bisa menjadikan foreign key student ID dan hobby ID ini menjadi compound key, ya. Jadi kita tidak harus menjadikannya membuat sebuah primary key lagi. Oke, tapi bila untuk mempermudah, tentu saja kita bisa menambahkannya lagi, tidak masalah. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah garis cardinality-nya. Kita juga perlu melakukan pemetaan garis cardinality. Kita lihat di awal garis cardinality-nya seperti ini nih. Nih, ya. Ya. Nah, ini perlu juga kita pindahkan. Oke. Kita lihat bahwa kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari hobi dulu, ya. Di sini hobi garis cardinality atau cardinality yang dimiliki hobi adalah ini. Ya, artinya satu hobi bisa dimiliki oleh banyak student atau tidak sama sekali. Nah, ini sama dengan nih. Ya, sama kan hobi. Dia garis cardinality-nya tetap yang ini. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini dia satu hobi bisa memiliki banyak student hobi atau tidak sama sekali. Sebaliknya, di sini kita berangkat student, ya. Di sini student bisa memiliki banyak hobi dan minimum satu hobi. Sama, kita lihat di sini student, ya, dia memiliki ini, yang artinya dia memiliki banyak hobi dan minimum satu hobi. Masih sama, itu adalah cardinality-nya, penulisannya seperti itu. Nah, sekarang di bagian sini kita tuliskan 1 to 1, ya, atau 1,1, yang artinya satu student hobi, ya, satu data yang ada di student hobi. Dalam hal ini misalnya student di sini dia pasti dimiliki oleh minimum satu student di sini dan maksimum juga satu. Ya, sama yang di sini kita juga tuliskan ini 1 to 1 yang artinya satu hobby ID di sini dimiliki oleh minimum satu dan maksimum juga satu hobby ID yang ada di tabel hobi. Oke. Jadi ini tadi adalah cara penulisannya, pemetaannya. Kemudian setelah ini kita baru bikin tabelnya. Ya, yang di bawah ini tadi. Nih. Ini tabelnya seperti ini. Kita mulai bikin tabelnya, tabel realisasinya di database dan kita mulai isi datanya. Di sini kalau misalnya ada penambahan, misalnya ini durasi, berarti di sini ada nih durasi. Dia bukan foreign key, dia juga bukan primary key, tapi dia adalah sebuah atribut biasa seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ini tadi adalah pemetaan, bagaimana kita memetakan atau melakukan mapping dari ER diagram hingga menjadi sebuah tabel di database, ya, seperti ini. Saya harap penjelasan ini cukup jelas. Selamat mencoba.